sertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan.
Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu apa juga yang kau timbang bagi untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kalau hari ini kita masih dapat hidup dan beribadah memperingati Kamis malam Getsemani, di mana Tuhan kita menang, kuat, maksimal untuk menjalankan tugasnya menjadi juru selamat bagi kita semua. Kita akan melihat bagaimana apa yang dia lakukan dan dapat mencontoh teladan yang baik itu. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberi kesempatan hidup dan dapat beribadah. Kami mohon ampun buat semua dosa salah kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Mohon Tuhan berkati kami supaya kami mengerti rema dari firman Tuhan hari ini. Kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1-6. Di situ dicatat tentang Tuhan kita Yesus Kristus diurapi di Betania, di rumah Lazarus, di rumah Marta, dan di situ ada Maria yang mempersembahkan yang terbaik yang dia bisa, yaitu setengah kati minyak narwastu murni yang harganya sangat mahal untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus, dan ia menyekanya dengan rambutnya sendiri. Matius 26 ayat 8 mencatat bahwa murid-murid Tuhan Yesus gusar karena hal itu. Mereka menganggap bahwa itu adalah pemborosan, kesia-siaan. Lebih baik uangnya dipakai untuk membantu orang miskin. Tetapi Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada bersama mereka. Tetapi Maria tanpa disadarinya melakukan hal itu seperti sedang mempersiapkan kematian Tuhan Yesus yang segera mendekat. Dan apa perbuatan itu akan dibicarakan orang di seluruh dunia ketika Injil diberitakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Maria sudah menjadi contoh yang lebih baik
tentang bagaimana seseorang yang pernah diampuni dosa, ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan. Ingatkah saudara bahwa Lazarus, saudara laki-laki Maria, pernah meninggal 4 hari di dalam kubur. Tetapi Tuhan Yesus dengan kuasa dan kasih-Nya membangkitkan dia. Jadi Maria mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih-Nya. Ya, yang terbaik yang dia bisa untuk Tuhan Yesus Kristus. Maria memiliki kasih yang mengabdi. Ya. Lalu selanjutnya di dalam Yohanes 12 ayat 12 dicatat bagaimana keesokan harinya Tuhan Yesus dengan menaiki keledai muda memasuki kota Yerusalem. Banyak orang di sana mengeluh-elukan dia, membawa daun palem, meletakkan pakaian mereka di tanah untuk dilewati dengan keledai tersebut. Tanda mereka sangat menghormati Tuhan Yesus karena mereka mendengar, melihat, menyaksikan betapa banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang terakhir yang sangat menggemparkan ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu. Mereka berharap bahwa Yesus Kristus akan menjadi raja mereka, khususnya dalam bidang politik, untuk dapat bebas dari penjajahan Romawi. Mereka berteriak dan berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya, saudara-saudara, dicatat juga bahwa ada di antara mereka para imam dan orang Farisi yang sebenarnya sudah percaya dalam hati tentang Yesus Kristus. Tapi mereka tidak berani terang-terangan menyatakan diri sebagai pengikut Kristus karena mereka takut dikucilkan. Sangat berbeda bukan dengan ekspresi kasih pengabdian Maria. Selanjutnya saudara di dalam Yohanes 13 dicatat bahwa Tuhan Yesus sudah mengerti bahwa saatnya di dunia itu sudah semakin dekat pada ujungnya. Dia akan menuntaskan semua tugasnya. Dia datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia. Ya, sehingga dia bersama murid-muridnya menyelenggarakan acara makan malam terakhir di loteng Yerusalem. Sesudah makan, ya, dikatakan Yesus menyampaikan bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Lalu murid-murid berkata, Yesus mau kemana? Pergi meninggalkan mereka. Petrus berkata, dia akan ikut dengan Tuhan Yesus. Dia akan setia, dia tidak akan meninggalkan Kristus. Lalu Yesus terus terang berkata bahwa salah seorang dari mereka, murid-murid Yesus, akan mengkhianatinya. Mereka tidak mengerti. Iblis sudah merasuk di dalam jiwa Yudas. Dia sudah bersekongkol dengan imam-imam besar dan orang Farisi untuk mengkhianati Yesus. Sementara Petrus berani berkata dia siap mati untuk Yesus. Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal Kristus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, Yesus sebelumnya melakukan yang terbaik bagi murid-muridnya, meneladani tentang sikap rendah hati dan giat untuk melayani, dengan mengikat pinggangnya dengan kain lenan, lalu mengambil baskom berisi air. Tuhan Yesus mencuci satu persatu kaki muridnya dan melapnya dengan kain yang ada di pinggangnya.
Tuhan Yesus berkata, contohlah dia, ikutilah untuk selalu bersikap rendah hati dan giat melayani. Supaya orang-orang percaya, murid-murid Kristus diberkati. Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka sendiri. Tuhan akan memberikan Roh-Nya yang kudus bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, orang-orang yang mengasihinya. Roh Kudus akan menolong, menghibur, dan menyertainya. Ya, Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Lalu Tuhan Yesus berkata dengan terus terang bahwa Ia adalah satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada jalan lain untuk bisa sampai ke surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Saudara-saudaraku, di dalam Yohanes 18 dicatat, seselesai perjamuan malam itu, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke taman Getsemani. Murid-muridnya ialah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dicatat di dalam Markus 14. Di sana apa yang dibuat Tuhan Yesus? Dicatat di dalam Lukas 22 ayat 4 bahwa Tuhan Yesus sangat menderita. Ya, dia merasa sangat tertekan. Ya, dia sangat sedih. Dia merasa sangat takut dan gentar. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam keadaan sangat susah seperti itu? Dicatat bahwa ia sungguh-sungguh berdoa. Ia makin sungguh-sungguh berdoa. Ia lebih lagi tekun berdoa. Ia lebih kuat lagi berdoa. Itu kuncinya. Ketika Yesus Kristus ada di dunia, Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia mengerti apa artinya tertekan, susah, takut, ya, sangat sedih. Dan dia memberi contoh kepada kita apa yang harus dilakukan ketika keadaan seperti itu datang. Berdoa, tekun berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Maka apa yang terjadi? Ketika pencobaan itu datang, pasukan pengawal dari bait Allah itu datang menangkap Yesus, dipimpin oleh Yudas. Ya, lalu Tuhan Yesus harus mengalami penyiksaan-penyiksaan dan sampai akhirnya di kayu salib. Tuhan Yesus kuat, siap, mantap, mampu menghadapi semua itu dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Sementara mari kita bandingkan dengan murid-muridnya. Apa yang mereka lakukan ketika Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jaga dan berdoalah. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jaga dan berdoalah. Murid-muridnya dengar tapi tidak melakukan. Dicatat mereka tidur, dan tidur. Sehingga waktu pencobaan itu datang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Markus 14 ayat 50 mencatat semua murid itu meninggalkan Tuhan Yesus. Pergi, meninggalkan, melarikan diri. Dan benar di dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara-saudara, jadi jelaslah perbedaannya. Markus 14 ayat 30 mencatat, berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia ditulis seperti ini, saudara. Ini buat kita. Ya, sadarlah dan berdoalah supaya kalian tidak jatuh dalam dosa waktu iblis mencobai kamu. Memang rohmu mau berbuat yang benar, yang baik. Tetapi secara badani, secara tabiat manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Perlu sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Ya. Di dalam Lukas 21 ayat 36 dicatat bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah selalu supaya kalian kuat mengatasi semua hal yang bakal terjadi. Kalian dapat menyambut kedatanganku dengan bersukacita dan tanpa malu. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai raja dan hakim. Dikatakan kejadian itu cepat seperti kilat. Kita juga tidak tahu kapan Tuhan katakan kita selesai dan meninggal. Sebab itu kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Tidak tertidur dalam arti rohani. Sehingga tidak waspada, tidak peduli, sehingga lemah. Dan waktu pencobaan itu datang, kita putus asa. Kita meninggalkan Tuhan. Kita murtad, kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17 sekali lagi mengajarkan kita tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Di dalam firman Allah yang hidup, 1 Petrus 4 ayat 7 akhirnya berkata, akhir dunia ini hampir tiba. Karena itu, jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Artinya menguasai diri. Serta tekun berdoa. Mari saudaraku, melalui peringatan malam Getsemani ini, kita lebih lagi mengerti manfaat bersungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan dan senantiasa berdoa. Sebab itu letak kekuatan kita. Dan mari kita mencontoh Maria yang sudah memberikan dengan total kasihnya kepada Tuhan. Melakukan yang terbaik yang dia bisa. Sementara kita masih diberi kesempatan hidup, marilah hargai kebaikan Tuhan. Lakukanlah yang terbaik yang kita bisa bagi Tuhan dan sesama. Dan sungguh-sungguh berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami dapat melakukan firman Tuhan ini. Ingatkan kami Roh Kudus, supaya kami selalu melakukan yang terbaik setiap hari untuk Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Dan ingatkan kami Tuhan Yesus, beri hati kami yang suka berdoa, mengatur waktu kami setiap hari. Minimum 1 jam mencari Tuhan di dalam doa. Supaya kami kuat, supaya kami berjaga-jaga. Jika tiba-tiba pencobaan itu datang, kami mampu berdiri teguh. Kami tidak pergi meninggalkan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk melakukan firman Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, cinta Tuhan Yesus yang kekal,
dan persekutuan yang manis dan erat dengan Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk dapat melakukan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Sampai jumpa besok hari Jumat. Kita akan ada ibadah lagi. Ibadah Jumat Agung mengenang kematian Kristus di kayu salib. Dan hari Minggu kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.